Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Prabowo dengan nomor induk mahasiswa J1B1200052 dari program studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan hasil resum saya mengenai kegiatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, 13 Maret 2021. Isra Mi'raj ini biasa disebutkan dengan mengetuk pintu langit. Memang manusia itu tugasnya hanya membisik di bumi dan berharap didengarkan oleh langit. Ayat yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu surah Al-Isra ayat pertama. Surah Al-Isra ini diapit oleh dua surat lagi, dan ketiga surah ini biasa disebut dengan surah tiga serangkai. Surah sebelum surah Al-Isra ini yaitu surah An-Nahl yang menceritakan tentang lebah, yang biasa juga disebut dengan surah kecerdasan intelektual, karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan bagaimana bisa serangga kecil menciptakan sebuah sarang dan memproduksi madu. Lebah madu yang menghasilkan madu ini menjadi obat bagi seluruh penyakit. Kata Rasulullah SAW, madu itu bisa mengobati segala macam penyakit. Di samping itu juga, lebah madu ini mirip dengan lalat, tetapi lalat mencari bau yang busuk dan menyebabkan penyakit. Tetapi lebah madu ini mencari yang berbau harum dan rasanya manis, sehingga menyumbangkan obat. Sama-sama serangga, bentuknya juga mirip, tapi itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Makanya An-Nahl itu disebut dengan surah intelektual. Isra itu sendiri bisa dijelaskan oleh akal, yaitu perjalanan horizontalnya Nabi dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj itu tidak bisa dijangkau oleh akal, maka itu disebut dengan keyakinan wilayah. Setelah surah Al-Isra ada surah yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini disebut dengan surah kecerdasan spiritual. Hampir semua yang terkandung di surah Al-Kahfi ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Dari mana masuk akalnya? Ada orang tidur selama 309 tahun, dan juga Nabi Musa disuruh belajar kepada seseorang yang sama sekali tidak populer pada waktu itu. Padahal Nabi Musa alaihissalam itu merupakan nabi yang paling cerdas menurut Al-Quran. Justru Nabi Musa alaihissalam malah berguru kepada seseorang yang sama sekali tidak terkenal pada masa itu. Nah, dari situlah dapat kita pelajari jangan memandang enteng orang yang tidak populer. Boleh jadi orang yang tidak populer itu dia malah terkenal di langit, atau banyak penduduk langit yang mengenal dia, namun penduduk bumi tidak mengenalnya.